Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat buat kita semua. Topik kita hari ini tentang pengenalan hidroponik. Jadi, pengertian hidroponik adalah suatu cara bertanam uh, tidak menggunakan tanah lagi. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah air. Uh, jadi hidroponik berasal dari dua kata, hidros dan ponik, yang artinya air di situ yang menjadi tulang punggungnya, seperti itu. Nah, secara umum bisa kita katakan bahwa penggunaan tanah tidak lagi dibutuhkan. Yang menjadi fokus bahwa di dalam budidaya itu, sistem budidaya hidroponik harus ada nutrisi bagi tanaman. Biasanya nutrisi diberikan bersamaan dengan air. Biasa diistilahkan sebagai vertigasi. Jadi fertilization and irrigation, disingkat vertigasi, seperti itu. Nah, ini contoh sederhana hidroponik yang sebelah kiri bisa dilihat bahwa tanamannya sudah mati. Kenapa mati? Karena uh, cahaya yang masuk sangat sedikit, karena ternaungi. Nah, ini kurang bagus ya, kurang cocok. Sementara yang sebelah kanan kita bisa lihat walaupun tumbuh, daunnya terlihat memutih. Artinya pada saat diberikan nutrisi itu tidak ada sama sekali. Jadi yang diberikan hanyalah air seperti itu. Sehingga daunnya tidak lagi berwarna hijau tetapi sudah memutih, yang menandakan bahwa ada sesuatu yang kurang di dalam pemberian nutrisi itu. Seperti itu. Nah, kalau gambar yang kiri ini fokusnya itu kepada kreasinya. Nah, dalam satu tempat misalnya dalam botol ini itu bisa ditumbuhkan 3 tanaman yang biasanya hanya satu, tapi karena kreasinya menjadi 3. Nah, kalau yang kanan ini adalah salah satu penelitian mahasiswa saya di bidang hidroponik. Dia melakukan beberapa kali penelitian gagal, tapi ketika kita lakukan pembungkusan plastik warna hitam, dia sudah berhasil. Kenapa dibungkus? Supaya di dinding-dinding botol aqua plastik itu tidak terjadi tumbuhnya semacam lumut. Tentu itu akan mengganggu nutrisi bagi tanaman yang dibudidayakan secara hidroponik. Nah, ini secara sederhana pembuatan hidroponik. Jadi misalnya ada botol plastik yang tidak digunakan, bisa kita gunakan sebagai wadah untuk berhidroponik dengan cara memotong 2 bagian, kemudian membalikan bagian atasnya ke bawah. Di dasarnya itu kita berikan sesuatu yang menjadi energi bagi tanaman, biasanya nutrisi ya, seperti itu. Kalau kita lihat yang sebelah kanan ini adalah contohnya setelah kita buat seperti ini. Nah, di bawahnya adalah nutrisi dan di atasnya biasanya ada substrat yang kita berikan. Nah, substrat ini tidak ada tanahnya sama sekali. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh hidroponik yang mungkin sudah secara komersial ya. Namanya hidroponik terapung, jadi dibuat dalam bak-bak seperti itu. Dan nutrisinya diberikan dalam bak ini bisa dibuat dari semen atau dari papan. Kalau dari papan harus diberikan lagi plastik yang kedap air agar airnya bisa tertampung di dalam wadah ini seperti ini. Seladanya kelihatan subur dan akar-akarnya, bulu akarnya sangat banyak ya. Artinya nutrisi yang diberikan mencukupi pertumbuhan dari selada ini seperti itu. Nah, ada beberapa keuntungan kalau misalnya kita membudidayakan secara hidroponik jika kita bandingkan dengan yang konvensional. Pertama, perawatannya lebih praktis. Disebut praktis karena misalnya di dalam budidaya itu kita menggunakan glass house atau plastic house. Artinya hama tentu bisa dikendalikan seperti itu.
Kemudian pemberian pupuk hemat, karena biasanya di dalam pertanian konvensional pupuk yang diberikan ada yang menguap, ada juga yang leaching ya. Jadi pupuknya mengalir ke dalam tanah. Nah, dalam sistem hidroponik leaching itu tidak terjadi seperti itu. Tidak membutuhkan banyak tenaga siram karena sistem budidayanya sudah secara terkendali. Artinya kita menggunakan irigasi yang sudah terhubung dengan listrik misalnya. Jadi dia akan berputar selama 24 jam. Itu. Sehingga penyiraman itu tidak perlu lagi dilakukan dalam sistem hidroponik. Nah, tanamannya dapat tumbuh pesat. Tentu saja jika diberikan nutrisi secara tepat pada tanaman tertentu, nah pasti tanamannya akan tumbuh secara pesat dan bersih karena tidak ada lagi tanah di situ. Kita tidak menggunakan lagi tanah di dalam sistem ini. Harga jualnya lebih tinggi. Nah, jika misalnya di supermarket kita melihat tanaman-tanaman hidroponik biasanya di label dengan hidroponik, artinya itu dibudidayakan secara hidroponik, dan biasanya konsumen yang memilih tanaman yang berasal dari hidroponik harganya akan lebih mahal karena pertama misalnya bersih, kemudian pertumbuhannya lebih segar kelihatannya. Nah, keuntungan lainnya bahwa budidaya sistem hidroponik ini bisa kita lakukan di luar musim. Nah, ini tentu berlaku pada daerah-daerah yang punya 4 musim, misalnya seperti di Australia ada musim dingin, ada musim panas, ada autumn, ada musim gugur seperti itu. Nah, jika menggunakan sistem hidroponik, walaupun misalnya musim dingin, budidaya itu untuk tanaman-tanaman yang tropis tetap bisa kita lakukan. Dilakukan di ruangan terbatas, jadi walaupun ruangannya tidak terlalu besar, budidaya ini tetap kita bisa lakukan seperti itu. Dan itulah kira-kira gambaran singkat betapa bagusnya budidaya secara hidroponik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.